Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini kita akan bahas satu topik dengan judul Lo Keng Hong tertarik dengan saham blue chip ini. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Lo Keng Hong pernah menyebut satu saham yang belum ia miliki. Kalau di industri pembiayaan, dia sudah punya Cevin. Kalau di industri energi, dia punya PTRO dan MBSS. Nah, kalau di industri perbankan, beliau cukup tertarik dengan saham ini, yaitu BBNI. Mengutip berita di marketbusiness.com, disebutkan bahwa LKH akan memilih BNI jika dibandingkan BCA atau Mandiri. Alasannya karena BBNI yang lebih murah. Nah, mengingat laporan keuangan semester 1 BNI sudah terbit, di video ini saya mau coba bahas secara sekilas. Tapi seperti biasa, nama saham yang disebutkan di video ini bukan rekomendasi ya. Kamu mungkin saja rugi jika beli saham ini. Oke, mari kita masuk ke pembahasannya. BNI merupakan bank pertama milik negara yang didirikan pada tahun 1946. Artinya, di tahun 2021, bank ini sudah berusia di atas 70 tahun. 70 tahun bukan waktu yang singkat untuk membuat bank ini menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia. Dengan periode 70 tahun juga berarti perusahaan ini sudah melewati berbagai krisis yang pernah terjadi di Indonesia. Artinya, bisa dikatakan BNI cukup tahan banting di segala kondisi. Sekarang mari kita bahas laporan keuangan terbaru saham ini secara singkat. Pertama, aset. BBNI punya aset sekitar 875 triliun sampai semester 1 2021. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, total aset perusahaan turun sekitar 1,79% dari 891 triliun. Dari total aset tersebut, komponen terbesarnya ada pada pinjaman. Pinjaman punya porsi sekitar 59%. BNI punya pinjaman sekitar 521 triliun. Angka ini turun 3,69% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, dari sisi pencadangan kredit juga terjadi peningkatan. Dari yang awalnya 44 triliun di tahun 2020 menjadi 48 triliun di tahun 2021. Jika pos ini naik, saya berasumsi terjadi peningkatan kredit bermasalah sehingga bank harus menaikkan pencadangan kreditnya. Nah, selain kredit, komponen lain yang besar dari sisi aset juga adalah obligasi. Pos ini punya porsi sekitar 11%. BNI punya total obligasi pemerintah sekitar 102 triliun. Artinya, jika dibandingkan tahun sebelumnya, sudah terjadi peningkatan sebanyak 12,92%. Kedua, liabilitas. BNI punya liabilitas sekitar 756 triliun sampai semester 1 2021. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, total liabilitas perusahaan ini naik 1,34% dari 746 triliun. Nah, dari total tersebut, simpanan nasabah punya porsi yang paling besar yaitu sekitar 85%. Simpanan nasabah atau DBK perusahaan di semester 1 tahun ini adalah sekitar 646 triliun. Angka ini turun 0,15% dibandingkan tahun sebelumnya yang ada di angka 647 triliun. Selain itu, terjadi peningkatan untuk simpanan bank lain sebanyak 78%. Pos ini naik dari 9,02 triliun menjadi 16,10 triliun di tahun 2021. Ketiga, ekuitas. Untuk ekuitas, terjadi peningkatan sekitar 5%. Dari yang awalnya 110 triliun menjadi 116 triliun di periode ini. Ekuitas perusahaan masih didominasi oleh saldo laba sebanyak 72 triliun di tahun 2021. Keempat, pendapatan bunga. BNI punya pendapatan sebanyak 25 triliun di tahun 2021. Di sini kita bisa lihat bahwa pendapatan BNI turun sekitar 10% dibandingkan tahun sebelumnya yang punya pendapatan sekitar 28,16 triliun. Secara nominal, pendapatan perusahaan ini turun hingga 2,87%. Kelima, beban bunga. Beban bunga BNI di periode ini sekitar 5,97 triliun. Angka ini turun 42% dibandingkan tahun sebelumnya yang punya nominal 10,36 triliun. Secara nominal, beban bunga perusahaan ini turun 4,39 triliun. Keenam, laba. Laba BNI di semester 1 2021 adalah sekitar 5,02 triliun. Jika dibandingkan tahun sebelumnya di angka 4,45 triliun, berarti laba BNI naik 12,80%. Secara nominal, laba perusahaan ini naik 0,57 triliun. Ketujuh, rasio keuangan.
BNI punya rasio profitabilitas yang biasa saja dengan ROE 8,64% dan NPM 16,16%. Dari sisi DER terlihat sangat besar di angka 649% karena BNI merupakan perusahaan perbankan. Artinya, jika kamu ingin mengukur DER perusahaan ini, sebaiknya mengeluarkan dana pihak ketiga supaya menjadi lebih akurat. Bagi yang belum tahu, dana pihak ketiga dicatat sebagai hutang sehingga membuat perusahaan perbankan pasti punya PER di atas 100%. Kedelapan, valuasi. Inilah poin yang menjadi daya tarik BBNI. Saham ini hanya punya PER 10,06 kali dan PBV 0,87 kali. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan saham bank lain seperti BCA, BRI, dan Mandiri. Selain itu, valuasi BBNI juga bisa dikatakan under value apabila melihat standar yang biasa digunakan yaitu PER di bawah 10 kali dan PBV di bawah 1 kali. Mungkin saja poin inilah yang membuat LKH tertarik dengan BBNI. Dengan laba 5 triliun, perusahaan punya valuasi yang masih sangat menarik. Nah, setelah melihat pembahasan tadi, berikut ini kesimpulan yang bisa Mimin sampaikan. Pertama, total aset mengalami penurunan karena penyaluran pinjaman yang berkurang. Selain itu, terjadi peningkatan pencadangan kerugian kredit sehingga mungkin manajemen lebih berhati-hati dalam penyaluran kreditnya. Kedua, total liabilitas naik bukan karena simpanan nasabah yang bertambah, tapi karena simpanan dari bank lain. Ketiga, ekuitas perusahaan masih baik karena mengalami peningkatan dari saldo laba yang bertambah. Keempat, laba BNI naik karena beban bunga yang berkurang, bukan karena naiknya pendapatan. Kelima, rasio keuangan perusahaan terlihat biasa saja dan tidak ada yang spesial. Keenam, valuasi PER dan PBV menjadi daya tarik terbesar dari saham ini. Tidak banyak saham blue chip dengan fundamental besar, namun punya valuasi seperti BNI. Demikian analisa singkat dari saham BNI. Selalu ingat ya, pembahasan video hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Oh ya, apabila kamu ingin mendalami cara analisa fundamental yang lebih detail, mungkin ebook The Stock Market bisa bermanfaat. Selain itu, apabila kamu ingin analisa fundamental yang lebih kompleks dari video ini, mungkin ebook Analyze Report bisa membantu. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh ya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 ebook tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analyze Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 ebook tersebut. Ebook Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Ebook Analyze Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Ebook The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 ebook tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Thank you.